Allah. Kita ungkapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mari pula kita bersolawat untuk Rasulullah, karena akan dinilai cacat sebuah pembicaraan oleh Allah apabila seorang pembicara itu lupa mengajak solawat ketika dia baru saja mengajak untuk bersyukur kepada Rabb-Nya. Makanya kita lengkapi semua unsur kesempurnaan dari sebuah dakwah dengan bersolawat untuk Rasulullah setelah bersyukur kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Bapak Ketua kita, kok pakai bajunya kok barang ke lekotulannya. Amin. Tapi itulah di malun sareru tulah na ibadah datang corona. Tapi insyaallah corona akan berlalu. Dia akan berlalu. Untuk Pak Ketua nanti dan semua kita secara estafet bergiliran bisa mendatangi tanah suci kita. Amin. Kemudian penghormatan kami untuk semua pengurus dan para anggota pengajian kita ini, semoga selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kajian yang akan kita angkat pada malam ini seputar ibadah kurban. Semoga berkenan kajiannya, karena melihat jadwal hari raya haji yang sudah sangat dekat. Ikola nanti kan akhir bulan 31 Juli, hari Jumat, di situ gitu hari raya haji. Pas di akhir bulan. Perlu juga dong disampaikan tanggalnya Bapak Ketua, karena banyak gini umat-umat tak mau balik kalender. Tidak tahu apa yang mengaku terjadi karena stres dibuat corona. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melengkapi akan judul yang kita angkat tadi, ada baiknya kita menghayati dan memahami akan ayat Allah yang dibacakan oleh qori kita tadi. Qori kita kok bunda, lamanya bacaannya sebentar saja ini. Ibarat makan berbuka dengan awak, ada garanti. Yoba dalam mengandalkan Allah. Tapi biarlah cocok juga itu supaya penasaran awak terus. Bapak Ibu, tadi ayat yang beliau baca itu diambil dari surah Al-Baqarah ayat 267. Di situ Allah mengajak kita sebagai orang-orang beriman untuk sebuah amalan yang bermartabat. Bermartabatnya bukan hanya di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Amalan yang kita mau kerajukan, bukan? Berarti kalaulah dari berbagai dimensi manfaatnya ada, ketika kita beramal, Allah sanang ke kita, manusia pun sanang ke kita. Tentulah itu amalan yang sangat berharga untuk kita. Semoga bisa menunaikan amalan-amalan yang berharga tersebut. Apa itu Bapak Ibu? Itulah ayat yang berbunyi tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Artinya, hai hamba-hambaku yang beriman, salurkanlah sebagian penghasilan dari pekerjaanmu itu. Kepeng lagi yo, kok yang kepeng kan? Salurkanlah sebagian dari penghasilanmu itu ke jalur-jalur yang dianjurkan agama. Seperti nantilah yang sudah diambang pintu jadwalnya ya, ke ibadah kurban. Jadi ternyata Bapak Ibu, ketika kita mencari rezeki
ditampek kita karajo, ba itu dape Allah mengharapkan jangan hanya dinikmati oleh diri dan keluarga saja, tapi hendaknya dinikmati agama juga lah. Macam mana caranya agama menikmati penghasilan kita? Diberi Allah lah ajaran. Tiba hari raya haji berkurban, tiba hari raya Idul Fitri bayar zakat, santuni anak yatim, dan lain-lain. Nah Bapak Ibu, ketika kita menyalurkan sebagian dari penghasilan kita ini, Allah ridho ke kita, masyarakat pun ridho itu. Yakinlah, ketika kita berkurban, batin umat Islam di sekitar kita itu merasa senang dengan keberadaan kita. Sanang sidak kan, coba kok kiki awak, mencabut saja hatinya malik awak kan, apalagi tadangannya kabar. Bahaya bapak buaya, begini-begini nyo, mati kasinan. Kalau sinan langsung itu pada merespon carito kan, karena tong tak ada dirasakan sida apa yang ada di diri kita berupa harta. Nah makanya Allah Maha tahu ya bagaimana kebaikan seorang hamba dalam bermasyarakat. Diturunkannya lah syariat berupa ajaran untuk kita yang punya penghasilan adalah disalurkan kepada agama kita. Tapi Bapak Ibu, karena agama kita kok adalah benda mati, tidaklah mungkin Islam menikmatinya. Tapi siapa? Umat Islamnya. Umat. Itulah dong ketika kita terima kurban, indah agama kita yang kanyang. Karena agama kita tidak butuh makanan, yang butuh itu umat Islamnya. Makanya kata Allah dalam membimbing ibadah kurban, fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Disuruh haji itu bimbingan Allah tentang orang-orang yang berkurban kan. Artinya kalau kamu sudah sukses menyembelih hewan kurban, fakulu minha, makan sebagian dagingnya itu, wa at'imul ba'isal faqir, kemudian sebagian yang masih banyak bagi-bagikan ke fakir miskin di sekitar Anda, orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, betapa ibadah kurban ini ibadah yang sangat mulia. Saking mulianya, batekad kita di dalam hati Bapak Ibu pana landaknya berkurban seumur-umur hidup. Pasang kian tekad, karena kau ada tekad yang Allah jalan. Iya. Jangan terlalu pesimis dengan situasi kondisi terkini. Kan umpama situasi kondisi kita terkini tidak pakai beng, palas kok kata orang itu. Ketika kondisi palas sekalipun tetap optimis, percaya diri suatu hari berubah rezeki, sehingga dipasang kian niat nanti kok barajak yang bo insyaallah aku kurban. Maka kita yakin nanti rezekinya akan dikasih Allah untuk sukses akhirnya kita dalam ibadah yang kita cita-citakan itu. Karena baik itu kata Allah kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Artinya siapa yang mau mengarajokan suruhan-suruhan Allah, akan jadi Allah nyobe ko rajaki dari jalur yang indah disangko-sangkonyo. Iya. Iku mana bosang ko rajaki yang malam ko Pak Ustaz Hamdan. Dah bosang ko dah. Dah ada kami lobi-lobi sama Ustaz Amin supaya ditelepon dah benda ada. Teleponnya sah. Tahu lah corona ko, dah kan rajaki tak tahu syukur awak dah. Iya Pak Imam jam apa? Tanjung. Jadi raja kita isa ko sam ko dah. Mengapa pula iko Ustaz buat contohnya? Oh jangan salah. Ceramah ko dua dapetnya, dapat pahala, dapat hepengnya. Kau dah dulu bendahara membawa kebeng. Tuan rumahnya aman-aman ya. Tak usah khawatir dulu. Tuan rumahnya bendahara. Tapi begitu ya Bapak Ibu, kita yakin kalau kita ingin mengerjakan ajaran Allah, Allah pasti kasih kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Pokoknya mantapkan niat, pasang tekad.
Bahkan Bapak Ibu, untuk kita yang selalu lapang rezekinya, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bulan bakebe, dak panainya minus, dak panainya nol, tetap ada saldo. Aiko pasanglah tekad abadi, akan berkurban aku tiap tahun. Dak ada istilah dak berkurban, pantang muncul hari haji peserta kurban. Asal datang hari haji peserta kurban. Mungkin bayi itu tekad dah. Kok yang lapang-lapang hanya terus rezeki kok. Jangan sekali semusim atau 7 kali saja pun ala itu. Tidak, terus tiap tahun sepanjang masih bakebe. Iya, alhamdulillah. Bapak Ibu, ambo baca itu bukan malaga, beko tahabus pahala ndak buli. Cuma kata Allah di Quran kita tu di ayat sabbihisma rabbikal a'la fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa saja nikmat yang nak dapat dari Allah, cerita-ceritakan ke orang supaya orang maniru muna. Baik itu Allah mengatakan. Jadi saya Bapak Ibu, tiap tahun berkurban saya, udah berpuluh tahun. Tidak mau ambok kosong walau setahun pun. Karena ada dikasih Allah rezeki, jangan berhenti, non stop. Istilah para motor yang putus rem. Putus rem jadi non stop lah. Ada pandahan motor. Ibu apa? Harus begitu ya. Kita yang lapang-lapang rezeki itu. Jangan panah berhenti. Terus main. Nabi Muhammad lah sebagai apa gitu ya, apa namanya, uswatun hasanah. Guru terbaik yang mantap mengajari kita. Apa ceritanya? Nabi kita kok kan di hari tuanya menjadi orang kaya besar. Nabi kita itu di hari tua sudah jadi, kok istilah kini, milioner, konglomerat. Jangan konglomerat, enggak salah. Itu koslet itu. Jadi sebelum koslet minum kian lambai supaya lancar. Bapak Ibu, di hari tua Nabi kita, beliau menjadi orang yang sangat kaya raya. Terbukti ketika tiba hari raya haji di umur Nabi kita yang ke-63, painya mamancali ternak untanya ke kandang. Ada 120 ekor ternak unta Nabi kita. Kok di kita istilahnya kabola itu yo, atau sapi. 120 ekor. Diambil Rasulullah lah dari kandang 100 ekor, dipotong di hari raya haji jadi kurbannya 100 siku ya kawan. Siapa pula mengatakan 100 siku? Sakit. Buka kartu pun kita di mana masjid sesiboga aku belum ada mungkin sekali memotong 100 siku. Sakampung tu itu tete anda. Iyo, sakampung. Tak sampai 100 siku ke apa sapi. Nabi kita 100 ekor dia potong, 20 ekor lagi nya ditinggalkannya di kandang. Lalu ketika dikalkulasi 100 ekor ini sudah melebihi jumlah umurnya. Umurnya 63, kok per tahun memotong saiku mestinya 63. Justru dilebihkannya sampai 100. Subhanallah. Itulah yang menjadi suri tauladan kita ya, dimana untuk agama ini jangan kita baretong, jangan kiki. Iyo, royal kita ke agama kita, bukan? Karena di situ ada pahala yang terbaik dari sisi Allah untuk dunia dan akhirat kita. Untuk dunia akhiratnya, kurban Nabi itu ketika itu apalah kaki itu umatnya Bapak Ibu. Kiranya Nabi kita ketika memotong hewan kurbannya ini, dikatakannya lah kata-kata Allahumma hadza kurban li wali ahli wali ummati. Artinya, ya Allah, inilah kurban saya, keluarga besar saya, dan seluruh umat Islam sampai kiamat. Jadi hakikatnya, kok kaji-kaji hakikat, karena dalam beragama kontong ada kaji syariat, kaji-kaji yang zohir-zohir saja, ada kaji hakikat. Kaji yang tidak banyak orang bisa membacanya kecuali orang-orang tertentu yang suka mentadabburi agama. Jadi hakikatnya Bapak Ibu, ala berkurbannya kita sadonya umat Islam kok. Nabi Muhammad dulu mengkurbankan ternaknya atas nama kita semua.
Tapi karena kita ini tidak pernah merasakan yang punya pahala, biar benar lalu pahala kita dari kurban Nabi, tidak kita merasa kanyang kan? Kok pes memang ada di kita oleh raja kita buat pulau lain, kita buat. Karena memang hamba yang beriman itu adalah rakus kepada pahala Allah. Ada contoh hak pokok positif, itulah hak mencari pahala. Kok yang tidak positif contoh hak mencari harta. Tapi dikikikannya ikut negatif itu kan. Kok diroyakannya syukur, tapi kok dikikikannya negatif, mencari hartanya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian ibadah kurban ini supaya menambah sugesti lagi sama kita untuk bulat tekad kita berkurban, ada baiknya kita mengkaji ayat-ayat Allah yang mengenalkan tentang kurban. Pertama, kata Allah di dalam ayatnya itu kan, di surah Haji, bahwa dijadikannya syariat ibadah kurban ini sudah semenjak dulu-dulu setiap umat. Artinya Bapak Ibu, Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa janganlah kita itu umat yang ketinggalan kereta. Kurang alapai awak diam jua. Artinya orang-orang dulu sudah berkurban. Kemudian setiap umat Islam dimanapun menunaikan kurban. Jangan kita absen, tidak menunaikan. Tadi sebelum acara mulai, alhamdulillah, bendahara kita baca itu di awal. Ahli bait, kalau nanti ada kurban dari STM kita ini apa kata? Baik itu ceritanya. Hah? Tapi banyaklah kurban yang dipaci ahli bait kita kok sebagai bendahara kan beberapa masjid. Nah Bapak Ibu, memang kita harus selalu ikut aktif dalam ibadah karena umat-umat Islam yang terdahulu sudah melakukan. Rugilah kalau kita pas di giliran zaman tidak menunaikan ibadah ini. Makanya kita semangati terus umat melalui dakwah-dakwah sehingga tidak pernah kosong ibadah kurban di negeri kita. Bapak Ibu, saya seringnya dapat cerita itu dari beberapa daerah. Tidak ada berkurban di kampung Sidak. Siap sembahyang hari raya pulang, tidak ada layalah habis. Kan ngeri itu kondisi orang-orang seperti itu di negeri tersebut. Kok dilihat ada juanya yang bakepeng di kampung itu, tapi tidak ada pengkaderan, pemahaman, tidak ada digugah, sehingga sekedar sholat hari raya lah mereka. Na'udzubillah, kita tidak siap sholat hari raya, yang bertindak sebagai panitia, turun ke lapangan untuk memotong hewan-hewan kurban. Wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Allah bikin ibadah kurban menyembelih unta dan sejenisnya supaya hidup terus aktivitas agama di negeri itu. Supaya hidup terus kan. Bapak Ibu, saya nggak pernah lupa ya, dulu ada nama Ustadz kita di Sibogago, Ustadz Raja Ja'far. Ada lain masih menandu almarhum. Iya Pak, yang belum menandu ziarah lah baris dulu. Oh di mana makamnya Pak Tanjung? Oh ke kampungnya ya. Bapak Ibu, dulu waktu saya sebagai masyarakat seperti Bapak Ibu mendengar-dengar ceramah kan, apalah panah diungkapkan yang tidak panah berlupa. Sibolga salah satu kota terpadat majelis taklimnya. Jadi di total nyoba-nyobana majelis taklim di Sibolga nih melalui STM, melalui pengajian-pengajian wirid. Jadi sebanyak-banyaknya, ada yang faktor samarga, ada faktor satu lingkungan, ada faktor seperantauan, ada faktor satu kantor. Jadi di total sebanyak-banyaknya. Jadi siar Islam di Sibolga ini hidup. Dan memang kalau kita keliling-keliling kota Sibolga, tiap malam ada saja ternyata ceramah-ceramah. Aiko Pak Amin baru melaporkan berapa ratus lebih, 200 lebih pengajian di kota Sibolga. Jadi siar Islam hidup di negeri kita. Alhamdulillah.
Nah Bapak Ibu, demikianlah kurbannya. Semoga menjadi syiar agama yang kita hidupkan di negeri kita setiap hari raya. Demikian kajiannya, semoga banyak manfaat dan hikmah. Dan atas penyampaian yang salah kurang pada tempatnya mohon kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.